Hai, jumpa lagi bersama saya dengan Coach Antoni Sarif. Kali ini di podcast kali ini saya akan membahas mengenai kondisi new normal karena memang kondisi kelihatannya sepertinya akan berat untuk menjadi normal. Jadi kita akan menjadi sesuatu yang new normal. Dan apa-apa saja yang akan saya bahas, nanti Anda bisa simak dan bisa dengarkan sendiri dan paling nggak bisa mendapat inspirasi apa yang akan kita lakukan ke depan untuk membuat kehidupan kita menjadi survive di kondisi ini. Oke, sebelumnya kita simak yang berikut ini. Check this out. Punya permasalahan kehidupan, punya hambatan, punya permasalahan berkaitan dengan penjualan, ataupun juga tentang mindset atau kehidupan Anda? Dengarkan podcast dari Coach Antonius Arif yang akan membantu Anda untuk mempunyai inspirasi dan bagaimana caranya untuk menghadapi kehidupan yang lebih baik. Halo, jumpa lagi bersama saya dengan Coach Antonius Arif. Yes, kali ini saya mau ngebahas mengenai beberapa, jadi misalkan segini, saya agak tergugah beberapa belakangan ini mengenai konsep-konsep yang namanya new normal. Jadi kondisi normal yang dibuat menjadi terbaru, jadi kondisi terbaru yang normal. Jadi ada beberapa penelitian yang menarik bahwa mengatakan biasanya kalau satu buah generasi itu baru bisa berubah itu kurang lebih 5-10 tahun. Tetapi sejak kejadian ada kondisi corona, ada COVID-19 ini, maka kondisinya berubah banget dengan cepat, bukan lagi 10 tahun atau 5 tahun, tapi berubah cuma dalam waktu beberapa minggu. Jadi bener-bener istilahnya apa ya, mungkin kalau buat saya adalah this is like a new order. Kayak ada sesuatu gerakan yang langsung terjadi perubahan yang dengan sangat dahsyat. Memang saya tahu banget ada beberapa kelompok masyarakat yang cenderung menunggu di masa kondisi ini, menunggu kondisinya menjadi normal. Tapi kok saya melihatnya sepertinya nggak akan kembali menjadi normal, tapi kembalinya menjadi new normal atau normal yang baru, bukan normal yang tanda kutip bakal benar-benar normal. Karena semua kondisinya berubah. Dari gambaran ini saya melihat ada beberapa banyak masyarakat yang cenderung menunggu. Saya cuma kasih gambaran begini. Pertanyaannya adalah kita mau nunggu berapa lama? Memang saya tahu mungkin buat para teman-teman atau orang-orang yang mendengar ini, ya tunggu aja nanti, biarkan tunggu pemerintah akan bantu dan sebagainya. Tapi saya bilang nggak bisa. Kita harus melakukan sesuatu yang berbeda. Karena new normal itu tidak akan benar-benar bisa normal seperti sesungguhnya. Saya kasih gambaran begini. Ini hasil dari saya melakukan riset. Saya riset, kemudian saya membuka beberapa website dan kemudian video dari luar negeri dan beberapa. Saya menemukan banyak hal-hal yang menarik yang saya temukan ya. Hal menarik apa yang saya temukan adalah bahwa di negara Amerika sudah ada memprediksi beberapa hal yang akan terjadi hal baru. Contohnya adalah hal-hal apa yang terjadi baru adalah sesuatu atau bisnis atau apapun yang kelihatannya mengumpulkan massa di dalam satu lokasi, eh, mengumpulkan massa ya atau mengumpulkan banyak orang dalam satu lokasi, maka bisnis itu akan terganggu. Contoh yang pasti dari Amerika mengatakan bahwa bisnis sport, olahraga akan terganggu. Yang kedua adalah bisnis yang berkaitan dengan restoran-restoran akan mengumpulkan dalam satu orang akan terganggu. Begitu juga bisnis transportasi yang mengumpulkan orang dalam satu lokasi pasti akan bakal terganggu. Tetapi dari kondisi terganggu ini pasti ada peluang lain ya, betul kan? Ada peluang lain. Dan juga termasuk musik, juga ada pasti akan terjadi kondisi akan terganggu. Nah, pertanyaan menarik adalah apa yang dilakukan di Amerika kepada sport fans gitu ya. Yang mereka lakukan sekarang adalah mereka bermain olahraga di dalam ruangan yang tanpa ada penonton. Lah, pertanyaan menarik kan? Lah kalau kayak gitu dapat duitnya dari mana? Sedangkan sports fans selama ini kan dapat duitnya dari karena mereka berkumpul, mereka berteriak bersama-sama, yelling bersama-sama. Nah, dapat duitnya dari mana? Nah, itu yang lagi mereka pikirkan. Mereka mencari strategi apa yang harus mereka lakukan untuk mendapatkan uang di dalam kondisi new normal ini. Begitu juga dengan bisnis musik. Makanya saya banyak banget sekarang banyak yang main musik di rumah masing-masing. Kemudian
Saya nggak tahu apakah mereka nanti cara mengambil duitnya bagaimana. Mungkin ya bisa saja mereka mengutip, bayar tiket dan sebagainya, dibuat menjadi new normal. Sekarang ibaratnya edukasi dulu, mungkin saja karena saya lihat di Indonesia juga sudah ada yang kayak begitu sih. Kemarin grup musik apa ya, saya ingat sebentar ya. Anji kayaknya sudah mulai deh. Anji dan ada beberapa yang lain, mereka sudah mulai bikin konsep-konsep seperti itu untuk musik-musik. Nah, jadi saya kasih gambaran bahwa ini yang bakal terjadi. Jadi, makanya kalau Mama tanya, bisnis restoran gimana? Mungkin bisnis restoran akan menaruh meja, jarak antara satu sama lain mungkin bisa jadi 2 meter, ya kan? Jadi otomatis akan ada peluang bisnis baru yang mungkin harus dipikirkan. Berarti ada space yang akan terbuang, itu juga harus dipikirkan kondisinya. Ya ini yang mesti saya katakan bahwa kita nggak bisa menunggu, kita harus melakukan sesuatu yang berbeda di dalam kondisi ini. Nah jadi kalau misalkan eh, para teman-teman yang mendengar ini, kalau cuma hanya menunggu, kita tidak melakukan sesuatu, maka kita akan ketinggalan kondisinya. Dan saya pun melihat bahwa saya hampir sekitar seminggu 2 minggu sekali, saya selalu melihat kondisi yang terjadi di dunia, dan saya harus melihat apa planning-planning yang harus kita lakukan dalam kondisi bisnis. Kita nggak bisa nunggu. Memang mungkin kalau buat Anda yang bukan pebisnis ya bisa nunggu. Cuman kalau kita lihat akan ada bisnis apa yang akan hilang. Kalau misalkan kita contoh deh sport ya, sport fans. Bakal ada yang apa yang hilang? Pasti yang jual makanan di tempat sport pasti hilang. Betul nggak? Kalau mama nggak ada fans. Apalagi. Jadi banyak bisnis-bisnis yang akan hilang. Dan otomatis kalau orang-orang tersebut tidak mempunyai kemampuan atau tidak menyediakan diri untuk belajar, maka suatu saat Anda akan jadi pengangguran. Itu yang terjadi. Makanya di masa ini adalah yang harus dilakukan, harus naikin upgrade skill. Karena mau nggak mau, ya, bagaimana dengan driver atau supir? Supir juga sama, kecuali dia online dan sebagainya ya. Jadi akan ada bisnis-bisnis yang akan juga akan berubah, kondisi akan berubah. Apalagi kalau saya ngelihat yang kondisi juga akan berubah adalah kondisi sekolah sih, sekolah. Saya melihat tadi sempat membaca satu berita dari Dekdikbud yang mengatakan bahwa kondisi ini akan berlanjut terus sampai 2000 sekian, 2021 atau 2022, mungkin saja karena tidak mungkin terjadi pengumpulan massa. Maka apa yang terjadi? Sekolah yang cuman hanya memberikan PR saja kepada murid-murid, maka suatu saat sekolah itu akan ditinggalkan. Dan saya melihat kayak contoh kemarin, saya punya satu klien saya itu sekolah di Singapura dan mereka sudah memakai teknologi untuk mendidik murid-muridnya, bukan cuma sekedar kasih PR. Karena yang terjadi adalah para guru-guru yang tidak upgrade akan hilang, otomatis akan hilang. Dan yang saya akan prediksi homeschooling akan jadi meningkat. Dan berarti guru-guru yang mempunyai teknologi akan keren. Bahkan kemarin sempat ketika saya melakukan riset, ada salah satu guru yang cuma menggunakan teknologi YouTube. Bukan menggunakan teknologi YouTube, dia di YouTube dia menunjukkan bahwa mengajar matematika hanya melalui Zoom. Oh, saya juga amazing. Wow, kok bisa ya? Nah, itu yang terjadi. Jadi teknologi akan bergeser, mau nggak mau. Jadi tinggal pertanyaannya adalah ada bagian yang tergusur atau enggak. Nah, tugas Anda adalah upgrade. Mau nggak mau upgrade. Kita nggak bisa nunggu. Karena nggak akan ada kembali ke kondisi normal, nggak ada. Adanya new normal menurut saya. Ya mungkin saja, tapi saya tidak tahu. Karena kalaupun normal pun pasti masih ada physical distancing, pasti ada. Ngumpulin orang dalam jumlah banyak mungkin enggak. Kalau ngumpulin orang dalam jumlah tertentu dalam ruangan tertentu, kalau anggaplah jarak satu sama lain adalah 2 meter misalkan ya. Terus kemudian kita juga jalan kemana-mana pakai masker, berarti bisnis masker juga akan bertumbuh gitu kan ya. Bisnis baju daster juga mungkin akan bertumbuh karena orang banyak di rumah. Dan yang menarik adalah bekerja bukan lagi 9 to 5, tapi bekerja itu menjadi eh, 3 to 3 to 3 to 2 gitu ya, 3 jadi 2 gitu. Maksudnya gini, 3 hari mungkin di kantor, 2 hari di rumah, kerja di rumah. Karena itu mungkin saja terjadi karena masih ada physical distancing, itu akan terjadi. Berarti ada peluang-peluang bisnis yang akan terjadi, yang Anda harus lihat, Anda harus prediksi. Jadi coba Anda pikir kalau di bisnis Anda, apa yang akan terjadi, kemungkinan-kemungkinan terjadi. Lebih baik kita tidak menunggu. Kalau kita menunggu, kita akan jadi problem. Yuk kita coba, apalagi kita lihat. Nah, buat teman-teman, yuk stop loh, jangan lagi kita menunggu. Kita coba cari tahu apa yang harus kita lakukan di bisnis kita. Coba saya akan memprediksi, saya akan membaca beberapa tulisan-tulisan artikel-artikel yang saya dapat dari pakar-pakar gitu ya, para pakar-pakar ini. Dan pakar-pakar ini
akan memprediksi banyak hal. Dan saya yakin ini kalau Anda cari pun juga banyak. Ini ada 30 prediksi perilaku konsumen di new normal. Ini tulisan dari Yuswo Hadi ya. Jadi dia mengasih gambaran bahwa saya nggak akan bacain semua, saya hanya membaca beberapa consumer behavior yang akan terjadi perubahan gitu ya. Tinggal buat Anda punya planning apa untuk memperbaiki keadaan kayak gini ya, memperbaiki kondisinya. Ya, jadi yang pasti yang pertama kata kuncinya adalah go virtual. Jadi semua bisnis akan banyak banget ke go virtual. Jadi ada shift yang akan sangat besar-besaran. Yang tadi ngumpulin massa menjadi virtual, itu yang pertama. Jadi kalau kita tidak melakukan perubahan, maka akan terjadi problem nanti di bisnis kita. Yang kedua adalah kebiasaan baru mereka tinggal di rumah. Itu akan terjadi karena kita akan terusan seperti ini. Bahkan saya aja pun melihat kayaknya enak juga ya di rumah. Jadi ini yang akan terjadi shifting perubahannya. Terus kemudian akan terjadi perubahan adalah melahirkan masyarakat yang lebih empati ya kepada orang lain, sangat peduli satu sama lain. Dan juga yang paling penting adalah konsumen akan lebih banyak mau menunjukkan aktualisasi diri dibandingkan tentang makanan karena berarti dunia online. Nah, jadi dari gambaran ini berarti mau nggak mau bisnis online akan berkembang dengan baik, luar biasa. Maka saya lihat banyak bisnis bakmi yang sekarang dibuat dalam bentuk packaging ternyata meningkat yang luar biasa. Kemudian bisnis-bisnis yang berkaitan dengan bergerak juga akan berkurang, akan lebih banyak orang main banyak kendala di rumah. Kemudian orang lebih senang dengan banyak masak di rumah. Sekarang saya lihat malah dulu kalau pai susu, saya ingat banget pai susu kita bisa beli di Bali. Sekarang banyak teman-teman saya malah bikin pai susu di rumah. Termasuk istri saya juga sekarang membuat pai susu, membuat minuman, makanan semua. Berarti semua makanan minuman yang bentuknya yang dibuat langsung secara fresh itu biasanya yang banyak dikerjakan di rumah. Berarti mungkin bisa jadi makanan saset akan lebih banyak bisa ada hasil. Frozen food tentu, frozen food akan menjadi makanan yang jadi favorit. Terus kemudian berkaitan dengan perawatan diri, itu juga perawatan diri bisa juga di rumah. Jadi buat orang yang potong rambut, salon dan sebagainya, mesti dipikirkan kenapa saya merasa aman kalau Anda datang ke rumah. Karena gimana pun juga rambut akan tetap tumbuh panjang. Mau nggak mau, perawatan diri juga banyak di rumah, mesti dipikirkan. Kemudian bekerja juga banyak di rumah. Sekarang juga pakai teknologi modern. Dan kemudian life balance sudah pasti akan jalan. Kemudian self distancing atau akan terjadi physical distancing akan terus jalan. Jadi satu sama lain akan tetap jaga jarak. Kemudian kalau bisa orang udah cenderung jarang untuk melakukan kontak langsung, bertemu langsung di sebuah lokasi bersamaan. Dan kemudian akan muncul banyak ketakutan kepada masyarakat, khususnya berkaitan dengan hal-hal tertentu. Bahkan kayak contoh, ada duit aja ada uang juga dicuci gitu ya, dan macam-macam lainnya. Jadi semua yang berkaitan dengan virtual akan booming kondisinya. Jadi tugas kita sekarang adalah mulai melihat apa yang harus kita lakukan dalam kondisi ini. Nah, kondisi inilah yang Anda harus melihat ada peluang apa tidak. Kalau tidak, Anda tidak akan mencapai sebuah kemajuan yang berarti. Karena saya juga membaca di Kompas ada 3 skenario yang bakal terjadi. Dan rata-rata skenario tersebut adalah skenario yang tidak mungkin dalam waktu cepat akan balik pulih. Jadi prosesnya akan membutuhkan waktu yang sangat sedemikian lama ya. Jadi mau nggak mau kita yang harus berubah. Nah, tinggal pertanyaan kenapa saya dengan niat banget membuat audio ini, karena saya cuma berpikir yuk coba bapak-bapak dan ibu, teman-teman, sahabat semuanya, yuk coba kita melihat ada peluang-peluang bisnis apa yang mungkin bisa kita lakukan di masa-masa ini dibandingkan kita menunggu. Kita harus melakukan sesuatu melakukan sesuatu untuk kembali kondisinya. Paling nggak kita bisa di masa ini, paling nggak kita bisa survive dulu lah. Di masa ini kita survive dan nanti perjalanan kita akan perbaiki. Oke? Itu aja. Mungkin ini juga bukan sesuatu yang mengembirakan, tetapi paling nggak saya membantu untuk kita coba yuk untuk melihat ada peluang-peluang. Ada nggak peluang-peluang itu? Ada, pasti ada peluang-peluang itu. Tinggal Anda memprediksi resikonya dan mau nggak mau harus melakukan sesuatu ya. Nah, jadi per hari ini silakan
mulai direnungkan peluang-peluang apa yang bisa kita lakukan di masa-masa kondisi ini. Oke, mungkin itu aja. Semoga ini berguna dan menginspirasi Anda untuk Anda bergerak. Mungkin juga walaupun mengenai ini, mungkin Anda muncul jadi perasaan takut atau panik, tapi paling nggak ini ada membuat Anda untuk punya planning apa ke depan. Oke, sukses buat Anda dan sampai jumpa. Bye-bye. Terima kasih bagi Anda yang telah mendengarkan podcast saya ini. Semoga podcast saya bisa meningkatkan kinerja Anda dan banyak membuat Anda mendapatkan inspirasi. Bagi Anda yang suka, bisa Anda follow, Anda like, dan akan Anda share kepada teman-teman Anda. Dan Anda juga bisa mengikuti saya di YouTube saya. Cari dengan channel Antonius Arif atau NLP Leadership Indonesia. Sampai jumpa.